Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah adalah cita-cita setiap muslim, setiap mukmin saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini. Setiap kita tentu ada kerinduan seandainya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah Anda kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah Anda ke dalam jannahku. Bersamalah Anda dengan orang-orang saleh. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang bisa mengantarkan kita untuk menggapai husnul khatimah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya, hendaklah kita pandai-pandai memanfaatkan waktu yang kita miliki. Memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan dengan amal-amal saleh, tidak menyanyiakan waktu yang kita miliki. Karena sungguhnya waktu adalah modal yang paling utama bagi seorang untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat banyaknya ayat Al-Quranul Karim yang memperingatkan kepada kita bagaimana penyesalan orang-orang yang mereka selama hidupnya menyanyiakan waktu yang dia miliki. Satu contoh di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta Anda, berinfaklah dari rezeki yang Allah telah berikan kepada Anda sebelum datang kepada Anda hari yang Anda tidak lagi bisa berjual beli, tidak ada lagi hari itu jual beli, tidak ada pula teman yang bisa menolong, dan tidak ada pula syafaat yang bisa Anda harapkan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu orang zalim. Para pemirsa yang rahmati Allah, ayat ini tentu mengingatkan kepada setiap kita, jangan kita terlambat beramal saleh. Maksimalkan waktu Anda. Jangan Anda sia-siakan. Sekarang Anda masih bisa bertransaksi. Anda masih bisa mengharapkan pertolongan seorang kawan. Akan tapi akan datang hari yang itu semuanya tidak akan bisa terwujud. Kecuali orang yang mereka di dunia telah mempersiapkan dengan amal-amal saleh. Berapa banyak orang mereka ketika kedatangan al-maut, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diundurkan waktu kematiannya. Dan tentu ini perkara yang sangat mustahil untuk diwujudkan oleh seorang hamba. Yang Allah di antaranya katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, berinfaklah. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dilupakan. Jangan engkau dibuat lalai oleh harta dan anak-anak Anda. Barang siapa yang dibuat lalai oleh harta dan anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merekalah orang yang betul-betul merugi yang hakiki. Berinfaklah sebelum datang kepada Anda kematian. Yang saat kematian datang, maka orang akan berkata, "Ya Rabb, undurkan barang sebentar kematianku, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa bersedekah, dan agar aku bisa menjadi orang yang saleh." Akan tapi telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali Allah tidak akan pernah mengundurkan barang sedikit pun apabila ajal telah datang, dan Allah Maha melihat, Maha mengetahui semua apa yang dilakukan oleh manusia. Para pemirsa yang rahmati Allah, alangkah berharganya waktu saat kita telah kehilangan. Dan memang seperti itulah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berapa banyak pula telah mengingatkan kepada kita agar menjadi orang yang betul-betul sangat memanfaatkan waktu yang kita miliki sebelum waktu kita menyempit atau bahkan telah hilang sama sekali kesempatan yang ada. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ketika Anda kedatangan yang 5 ini, maka Anda akan sempit waktunya atau bahkan Anda akan kehilangan sama sekali. Syababaka qabla haramik. Waktu Anda masih muda sebelum datangnya tua Anda. Muda saat yang mereka banyak memiliki waktu dan tenaga. Dia masih gesit-gesitnya, masih energik. Berbeda dengan ketika orang telah tua. Apalagi telah sampai dia masa pikunnya. Wasihataka qabla syaqamik. Mumpung Anda masih sehat sebelum datang sakit Anda. Wa ghinaka qabla faqrik. Mumpung Anda masih kaya sebelum Anda datang kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlik. Mumpung Anda masih punya waktu luang yang banyak sebelum Anda jadi orang sibuk. Dan akhirnya wa hayataka qabla mautik. Mumpung Anda masih memiliki kehidupan sebelum Anda kedatangan al-maut yang akan memutus segala kesempatan Anda untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Umar. Kemudian bagaimana Ibnu Umar memberikan nasihat pula kepada kita. Idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiril sabah. Kalau Anda punya waktu pagi, jangan Anda tunggu-tunggu datang waktu sore. Kalau Anda punya waktu sore, jangan Anda tunggu-tunggu pula datang waktu pagi. Artinya, saat Anda punya waktu, segera lakukan. Jangan tunda, jangan tunda. Berapa banyak orang mereka menunda-nunda beramal. Akhirnya dia tidak memiliki waktu untuk dia beramal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh waktu ada sangat berharga. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum Anda kehabisan waktu untuk beramal. Yang kedua, yang akan mengantarkan kita untuk beramal saleh, di antaranya, hendaklah Anda benar-benar berusaha ketika Anda dalam keadaan sehat. Anda di saat dalam keadaan mukim, Anda berusaha untuk mewujudkan amal saleh sebaik-baiknya. Kenapa? Apabila Anda berada di waktu sehatnya dan di waktu mukimnya, Anda menyempurnakan amal saleh Anda, maka di waktu Anda sakit dan Anda safar, Allah akan catat
sebagaimana Anda ketika tidak sakit dan tidak safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridhal 'abdu kutiba lahu idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dia sedang safar, maka akan dicatat untuknya pahala amal sebagaimana ketika dia waktu mukim dan ketika dia waktu sehatnya. Ketika orang dia sehat selalu salat jamaah, ketika dia mukim selalu dia salat jamaah, maka ketika dia safar atau dia sakit dan tidak bisa menunaikan seperti yang dia tunaikan di waktu sehat dan mukim, maka pahalanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Dan demikian pula lakukan beberapa perkara ini yang benar-benar akan bisa menggerakkan seorang. Dia mempersiapkan diri menjadi seorang yang benar-benar akan menyongsong husnul khatimah. Di antaranya pula adalah sering-seringlah Anda untuk mengingat al-maut. Sering-seringlah Anda untuk mengingat al-maut. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Nabi katakan, sering-seringlah Anda, perbanyaklah Anda dalam mengingat hadhimil ladzat, penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan yakni al-maut. Kenapa? Karena sungguh manusia, nafsu manusia cenderung untuk dia larut dalam kelezatan dunia yang ada. Dan dia lupa bahwa dia akan habis umurnya dan akan mengalami kematian. Maka barang siapa yang dia banyak-banyak mengingat kematian, maka sungguh dia akan mendapatkan faedah yang banyak dalam rangka menyongsong husnul khatimah. Imam Ad-Daqqa, beliau di antaranya mengatakan, barang siapa yang dia banyak-banyak mengingat kematian, Allah akan berikan kepadanya 3 hadiah besar, hadiah utama. Yang pertama, nasyatul ibadah. Yang kedua, sur'atul taubah. Yang ketiga, qana'atul qalb. Yang pertama, dia akan semangat dalam beribadah. Yang kedua, dia akan segera bertaubat. Dan yang ketiga, dia akan memiliki qanaah hati. Apa kaitannya seorang dia terpacu semangat beribadah dengan mengingat kematian? Iya. Karena bagi dia kematian bukan akhir segala-galanya. Akan tapi bagi dia kematian adalah pintu untuk mengantarkan dia hidup di kampung akhirat yang sebenarnya. Dan hidup di kampung akhirat yang sebenarnya akan mulia dengan amal saleh. Maka orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu sedetik pun ibaratnya, kecuali akan dia gunakan beramal saleh agar dia bisa memiliki mangsilah kedudukan yang tinggi saat dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mereka banyak mengingat kematian, dia akan segera bertaubat. Apa hubungannya antara segera bertaubat dengan mengingat kematian? Iya, karena barang siapa yang dia ingat dia akan mati, dan terkadang kematian itu datang dalam keadaan mendadak. Kematian akan datang tiba-tiba tanpa dia pikirkan sama sekali. Maka sungguh ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan kemungkaran, dia kemudian terbayang kalau seandainya kematian menjemput dia saat itu, kemudian dia akan diantarkan ke neraka, maka dia pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengingat kematian tersebut. Demikian pula berkaitan dengan qanaah, maka sungguh orang yang banyak dia mengingat kematian, maka dia akan qanaah. Kenapa? Karena bagaimana dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
Dan bagaimana dia akan berakus-rakus dengan harta yang ada. Toh dia akan dijemput oleh al-maut. Apalagi kerakusan dia dengan harta akan banyak menyingkirkan untuk beramal saleh dan menghalangi beramal saleh. Maka sungguh zikrul maut akan banyak mengantarkan dia menuju pada kehidupan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.